Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, karena atas nikmat karunia kasih sayangnya kita dibangunkan dari mati yang sementara tadi malam ya, namanya tidur, dan diizinkan hari ini bisa beramal solih, berkumpulnya di masjid. Ada yang datang ke sini dipaksa, Ibu? Ada ya. Tapi mau bela-belain datang ke sini. Semoga Allah jadikan kita pulang dari masjid ini dalam keadaan seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, pemimpin kita, Ustaz Dadang Nasim, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Para DKM, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Punten, saya belum sanggup menyebutkan semua namanya, karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Si Koko mah nggak bisa apa-apa. Jangankan menyelamatkan ibu-ibu nyampe surganya Allah, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi mohon doanya ya, Insya Allah. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita nanti akan ngaji, katanya jika itu yang terbaik, katanya judulnya ya. Tapi apapun judulnya, ngaji yang sukses itu yang seperti apa? Yang pulang dari sini kita tambah dekat sama Allah ya. Bisa jadi ada yang jualan di depan, atau ada yang lagi kerja di luar, lagi sepi pelanggan atau lagi kosong kerjaan, jadi bisa fokus mendengarkan suara ini dari pengeras suara. Terus pulang-pulang dia yang tambah soleh, berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa basi tos apal ya, pulang-pulang tidak tambah takwa, maka ada yang salah dari dirinya ya. Maka semoga pertemuan ini jadi manfaat ya. Saya minta maaf duduk di atas ini nggak apa-apa? Nggak punten, nggih. Berdiri, Bu. Kan niatnya ngaji kan, bukan ngelihat si Koko. Ayo. Sing lempeng ya niatnya. Kita sedang menjadi ujian bagi satu sama lain, Bu ya. Saya baru lulus kajiannya ini, ceramah ini baru sukses kapan? Kalau makin ikhlas lillahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajarin huruf hijaiyah di kampung-kampung lillahi ta'ala, bisa jadi dia yang sukses dakwahnya, daripada gara-gara yang datang banyak terus yang bicara jadi terlena, lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah ke banyak orang, bukan untuk mengenalkan dirinya ya. Jadi bisa jadi ini bunda-bunda pulang dapat manfaat, tapi saya kalau salah niat, saya yang dibakar sendirian. Jadi kalau ngelihat ada yang ceramah teh didoain, ya Allah mudah-mudahan ning kongko nggak cuma ngomong doang, tapi ngamalin apa yang dia sampaikan ya. Beneran Bu, doain ya. Kalau beres sholat doain ya. Beneran Bu, janji ya. Masya Allah. Saya juga jadi ujian buat ibu-ibu. Kalau dari awal niatnya ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap aja setiap langkahnya gugurin dosa, langkah satunya meninggikan derajat. Makin jauh tambah banyak mendulang pahalanya ya, dan tetap jadi amal soleh. Tapi kalau tadi niatnya selfie ya, maka ya tadi ya,
Yang diajak selfie nggak bisa nyelamatin ibu ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi semoga berhasil ngajinya ya. Nanti teh nyampe rumah, alhamdulillah berhasil. Berhasil apa? Dapat berapa banyak hadis? Enggak, ini berhasil foto. Itu. Gagalnya. Oh, ini ada pengumuman ya. Bagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi D1232GJ, ulangi, D1232GJ, mohon didatangi mobilnya karena kaca mobilnya kebuka. Mungkin lupa ditutup ya. Silakan ya. Mobilnya warna silver ini, berarti ini apa ya? Velfire ya? Nomor polisinya D1232GJ. Kalau dalam 5 menit nggak diambil, diwakafkan untuk masjid ya. Masya Allah. Baik Bu, bismillah. Gimana kabarnya, sehat? Cicilan aman, cicilan? Akhir bulan nih, ya. Awal bulan bentar lagi. Uang SPP udah siap? Token udah bunyi-bunyi belum di rumah? Sebelum berangkat kompor udah dimatiin? Ceria we si ibu Maya. Ada yang cicilannya masih 15 tahun ya, ketawa. Teuing gelo merenya. Insyaallah ya. Ibu kalau ngaji hatinya tambah gelisah atau tambah tenang? Sekarang hati ibu sudah tenang? Karena sudah tenang, mari kita tutup majelis ini. Jadi maunya apa ibu teh ya? Baik, bismillah ya Bu. Tadi judulnya jika itu yang terbaik. Misal Bu, ibu sakit, terus pengen sembuh tidak kalau sakit? Tapi untuk sembuh harus mengkonsumsi yang namanya obat, dan obat itu rasanya pahit. Ibu tetap mau minum obat? Meskipun pahit, tapi jika itu yang terbaik, jika itu bisa membuat kita sembuh, ibu rela minum yang pahit? Ya, kita akan rela melakukan sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik, betul? Contoh, ada orang lagi kepepet. Dia punya motor baru. Berapa harga motor baru? Apa Bu? Sekitar 20 jutaan lah ya. Terus dia kepepet Bu, butuh biaya operasi sekarang juga misalkan. Maka dijual detik ini juga, asal bisa ada yang ngasih 10 juta, itu motor 20 juta dijual 10 juta juga biarin. Sok asal 10 juta sekarang. Dan ibu punya tabungan 10 juta pas, rela gak dibayarin Bu? Rela, karena tahu 10 juta ini akan jadi motor yang senilai 20 juta. Dijual lagi serugi-ruginya bisa dapat 12-13 mah. Rela gak keluar uang Bu? Karena tahu akan jadi sesuatu yang lebih baik, lebih banyak ya. Maka harus bisa mikir kayak gitu dalam nyikapin kehidupan, dalam ngadepin takdirnya Allah ya. Tadi kedengeran muqaddimah kalau di awal sambutan ya dari Ustaz Dadang. Katanya main judi ke luar negeri. Izin Ustaz, saya emang nggak main judi ya. Saya ngebandarin judi. Bandar. Judi mah pi elehen tat. Jadi kecuali judi duaan ya, beradu sama teman 1 lawan 1. Nah itu masih bisa jujur. Tapi kalau udah bicaranya yang di internet, itu lagi dibodoh-bodohi ya, gak akan bisa menang ya. Jangankan judi Bu. Ibu tahu ada mesin-mesin capit boneka teh Bu ya. Ibu kalau cobain punya uang terus beli mesinnya Bu, nanti ditanya sama tukangnya, Bu, ini pengen di putaran keberapa? Apa maksudnya Pak? Di putaran apa ini teh? Iya, misalkan putaran ke-10, maka nanti pas orang yang giliran yang ke-10 dia nyapitnya kenceng, mau jatuh itu bonekanya.
Bayangin kalau setiap capitan dia nyapitnya kenceng, atuh tekor bonekanya habis, betul? Yang kayak gitu aja diakalin. Komodei judi ibu. Ya. Tadi diminta nyampein ini ya. Maka yang main judi itu yuk serius. Kita dibilang ucing, dibilang embe nggak suka karena kita bukan hewan. Kita punya akal, hewan tidak berakal. Maka tanyakan kepada akal masing-masing. Apakah kita serius berpikir bahwa si bandar, judi itu nggak tiba-tiba ada, Bu, betul? Ada bandarnya, ada yang bikin. Siapa yang bikin? Sama manusia. Dia sama-sama punya hajat, sama-sama punya syahwat, sama-sama punya nafsu, sama-sama punya keserakahan, sama-sama punya keinginan. Apa benar kita serius berpikir dia sengaja bikin judi online dengan niatan tulus ikhlas lillahi ta'ala pengen bagi-bagi duit ke semua pemainnya? Mustahil. Itu kalau kata Sri Mulat, hil yang mustahil, ya. Bukan hal yang mustahil lagi ya. Karena kalau dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh. Ya. Tapi dia pengen ngakalin orang. Iya, ada yang menang 1-2 dibere, ya, dikasih. Bukan lagi jago, bukan udah kehitung, bukan udah diapalin polanya, dikasih, ya. Karena memang standarnya ya, dari 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Sifat buruknya manusia suka ngerasa saya pasti si 2 orang tersebut. Ya. Sok ibu dulu beli sabun colek, dikirim ke PO Box, hadiah nage ngan payung berenannya dan lain-lain. Pemenang 1 dari ribuan orang yang beli, angger we dikirim. Ya. Pede we gitu ya. Ya kan kok nggak ada salahnya. Sama orang yang main judi juga awalnya ngerasanya gitu. Sisa uang masih ada. Cemplung 200.000 pertama. Kita bisa tahu mana pemain baru, mana enggak. Ya, so kasih cicipin. Biasanya 10 jutanya dicemplungin lagi. Paling yang dijajanin cuma 10. Ya. Itu kalau tahan, gak usah nunggu besok, sorenya udah main lagi. Kenapa? Karena kalau kalah bisa mikir, dari awal juga uangnya gak ada. Dari awal juga uangnya bisa emang pengen saya habisin. Ya, giliran menang, ngerasa duitnya gak ada, gampang. Tapi kalau ada memori pernah menang sekali, bulan depannya pengen main lagi. Kalau udah main lagi, sekali kalah, baru kalah 200-500. Kemarin pernah menang lebih gede. Tinggal taruhan 1 juta, kalah yang 500 balik. 1 jutanya nyemplung. Tinggal taruhan 2 juta, yang 1 jutanya balik. Hanya dengan 1 kali kemenangan, selesai urusan. Nyemplung 2 juta, kalah lagi. Hanya butuh 1 kali kemenangan, taruhan 4 juta, kebales tuh semuanya. Nyemplung 4 juta, tabungan habis, kalah lagi. Gimana caranya dapat ngebalikin 4 juta dalam sehari? Hanya butuh 1 kali kemenangan lagi padahal. Terus gimana? Bro, pinjam motor dah mau ke warteg, tapi digade, ya. Karena hanya butuh 1 kali kemenangan, motor si teman balik, uang saya balik. 8 juta kalah lagi. Gimana caranya ngumpulin 8 juta dalam waktu singkat? Akal udah buntu, tinggal judi. Karena kalau pilihannya nabung setahun ke depan, atau nabung beberapa bulan ke depan, atau main judi sekarang juga. 1 kali kemenangan bisa ngebales ini semua. Gadein surat rumah bapaknya. Kalau sudah sampai titik itu, bandar melalui algoritma ya kita tahu teknologi di setting, sudah tahu dia sudah sampai di titik akan ngelakuin segala macam cara untuk bisa terus main. Karena di pikirannya udah buntu, daripada nabung setahun ke depan, mendingan cari cara untuk bisa menang 1 kali, menang lagi aja kebales ini semua.
Tapi Bandar udah tahu itu di titik dia nggak akan berhenti sebelum akhirnya mentok sementok-mentoknya. Ya, jadi janganlah. Semua pengen bahagia, betul? Bahagianya dari mana? Tapi silakan saksikan semua masalah kita. Renungin. Kita punya masalah. Kalau ngerasa nggak punya masalah, silakan nonton film azab, Bu ya. Silakan, episode yang manapun, semua permasalahan di film tersebut diawali dari ulah sendiri. Ada yang ke orang tuanya, ada yang mengambil yang bukan haknya, ada yang berkhianat dan lain-lain, ya. Maka yuk atuh, cenah teh pengen bahagia. Sang pencipta sudah nentuin cara supaya kita selamat, bahagia, jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya, ibarat namanya orang bikin kulkas. Apa fungsi kulkas, Bu? Dinginin benda, ya. Nggak mungkin orang bikin kulkas nggak ada tujuannya. Heureuy weh gitu, nggak mungkin, ya. Dan kalau si kulkas malah ditaruh buat dipakai buat naruh gamis sama kemeja, bisa sih bisa, nah, tapi kan nggak sesuai fungsi, betul? Kalau rusak kan berarti kudu diservis. Kalau ternyata nggak rusak, ya cara pakainya baru bisa jadi kebaikan kalau ngikutin buku petunjuknya. Nah sama Allah nyiptain manusia teh bukan heureuy Bu. Iseng bikin yang makhluk yang namanya manusia. Enggak, ada tujuannya. Untuk kitanya juga supaya berhak bahagia, jadi manfaat, jadi khalifah fil ard. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30, pas kiri atas ya. Untuk jadi pemimpin di muka bumi ini. Di surat yang lain wasta'marakum fiha, dan memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Az-Zariyat 51 surat 51 ayat 56. Alladzi khalaqatal wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada tujuannya kan? Enggak heureuy kan? Ya. Terus kita ngelakuin hidup kita yang udah ada tujuannya sesuai yang kita pengen. Pengen benghar, nyolong pengen punya uang, enggak ada CCTV, enggak akan ada yang tahu, ngambil tetangga masih muda, kelihatannya naksir sama saya, ya. Mumpung istri lagi reunian, ya, rusak, ya. Ketika akhirnya pengen bahagianya dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan, sok pasti ada masalah. Sama kayak misalkan, gimana cara lulus kuliah? Rajin belajar, jangan bolos, bikin skripsi. Gak mau pakai cara itu. Saya pengen pakai cara lulus kuliah dengan cara salto-salto, loncat tebing, nyemplung ke dalam kolam. Begitu udah bak-bak muncul, saya udah lulus belum ya? Ya belum, emang cara lulus bukan kayak gitu. Ya, maka ya udah ya. Tapi kalau menang judi, atau kalau jadi bandar judi, atau kalau jadi maling, tolong jangan diperhalus ya. Jangan diperhalus jadi koruptor. Maling mah maling anggernya. Jangan dibikin keren. Sama kayak kemarin ketemu anak SMA. Kan dilarang pacaran ya. Jadi kita tanya, anak-anak, adik-adik, kalian teh ada yang pada punya pacar gak? Enggak kok, kita enggak pacaran. Tapi kita punya support system. Elah. Keheula, support system teh naon kegiatanna teh? Kegiatannya gandengan tangan, ya, boncengan, pergi berdua-duaan, ya. Nah, alhamdulillah, ya, jangan diperindah ya, dosa mah dosa aja. Dan ingat, Allah nggak benci pendosa, Allah benci dosa. Allah tidak benci pelaku kemaksiatannya, Allah benci kemaksiatannya. Dan perbuatan kan bisa berubah, betul? Dan kalau Allah emang udah benci sama kita, mudah nggak matiin kita pas lagi maksiat? Udah berapa kali maksiat hirup keneh? Alhamdulillah kan? Berarti Allah nggak benci kita, Allah benci perbuatannya, ya. Kan ya, tadi ya, kalau misalkan memang sudah tujuannya pengen bahagia, terus akhirnya
nggak mau ngikutin dengan sebagaimana yang seharusnya, yolah pasti mentok ya. Akan selalu kita temukan yang udah punya banyak kita tapi lebih menderita ada, yang punya uang lebih sedikit bahagia kita ada. Kalau emang bahagia itu dari situ, ya berat. Kalau emang bahagia itu harus kaya dulu, berarti Allah yang nggak adil. Kan yang bagiin rezeki Allah. Terus Allah bagiin rezeki, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Terus kalau bahagia harus dari yang banyak terus, Allah berarti yang licik, yang adil. Tapi kan nggak mungkin, karena terbukti itu ada yang sederhana tapi bahagia, ada yang naiknya mobil mewah tapi cirik wae, betul? Ya, nih bayangin ya, kok dengan mengambil yang bukan haknya, kan banyak uang bu, banyak uang kok, uang banyaknya mau dipakai apa? Bisa beli makanan misal, yang lain bisa beli 1 bungkus, aku bisa 1000 bungkus, oke dibeli 1000 bungkus, emang muat perutnya? Ya, ya. Tapi kan bisa disimpan buat besok, emang masih awet nggak basi kalau dibesokin? Justru lebih bahagia kalau dibagiin. Kok? Tapi kan bisa beli yang enak. Oke, enak, dah relatif. Tetapi kalau dibandingin tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma di sini 5 cm. Ya. Kalau dia cadel cuma 3 cm berarti. Ya. Begitu ketelan lewat sini, emang di perut rasanya sama. Ibu kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, di perut beda gitu bu? Asa sama weh gitu ya, begah-begah juga. Dan apa yang lebih sama? Sama keluarnya bau. Kok ini makanan mahal banget, apa kelebihannya? Oh iya keluarnya wangi, nggak ada. Anggar weh bau. Ya. Di bawah eta bangke di dalam perutnya bu. Ya. Oke makanan kita kalah. Ya. Tapi kan bisa beli bangunan mewah, villa. Emang kalau bangunannya gede, tetap aja tidurnya 1 kali 2 meter di atas kasur. Bapak ngegelinding itu di setiap bangunan rumahnya. Lantar ngaguling-guling. Saya belum tidur di ubin belas itu tuh, ngaguling. Enggak. Yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi. Tiap hari berenang ya enggak? Seger ya. Lari-larian di taman kayak film India, betul? Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Oh, villa, insya Allah. Tiap bulan digaji, tidak dihisap. Coba yang punyanya, ya. Belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan harus bayar gaji karyawan, maintenance kolam renang, belum token bu. Punya villa ngisi token 20.000, sengserikan buku batur. Ya. Dan yang paling repot dihisap. Mata ibu kalau pengen hidup tenang kerjanya jaga villa bu. Ya. Insya Allah. Tadi dari bicara sudut pandang apunten ya punten. Sudut pandang kalau orang yang jadi bandar judi sama sekali tidak bisa dibanggakan ya. Tapi itu berarti bicara dari sudut pandang orang yang tidur aja dapat duit. Ya, apakah bahagia? Enggak, demi Allah. Enggak, akan selalu ketemu, ya. Dan izin sudah banyak diceritakan di podcast bagaimana penderitaan mereka, ya. Ada manusia mah gitu, rumput tetangga lebih hijau, sawang sinawang, ya. Nah ya udah, terus akhirnya dia beli bangunan pun sama. Nggak bisa dipakai. Kemarin ini teh jalan-jalan ceritanya teh ada waktu rihlah ke Pulau Seribu. Dikasih lihat, dianterin naik kapal kecil ke ada pulau. Isinya pulaunya kecil dan cuma ada 1 villa di situ. Ya. Saya tanya, ini kok villanya rusak begini? Yang jaga cuma sendirian. Iya, yang punyanya udah nggak pernah datang. Siapa yang punyanya? Oh, orang besar lah di zaman dulu. Sampai pulaunya punya dia juga. Ya. Kapan terakhir datang? Sekarang ya orangnya udah meninggal. Dan ketika dulu sebelum meninggal juga terakhir datang adalah 40-an tahun yang lalu. Punya mah punya, tiap bulan ngegajiin. Ya. Apa tuh yang dikejar ya? Nih Bu, ya.
Yang di dalam Islam itu kalau bicaranya bahagia, kita sama sekali tidak bicara tentang nominal, tentang angka, tentang jumlah. Tapi bicaranya adalah berkah. Ya. Satu harinya saya, satu harinya Bapak Ibu, sama satu harinya Nabi, sama Bu. Sama-sama 24 jam. Kita sama-sama perlu makan, kita sama-sama perlu tidur, kita perlu sama-sama kerja, nyari nafkah, ya. Tapi ada orang yang 24 jam sama sehari, tapi ada orang yang setelah 40 tahun hidup malah banyak utang, dikejar-kejar orang, dibenci sama orang, sampai bahkan ada orang yang meninggalnya disyukurin orang, alhamdulillah mati juga itu orang. Ada orang kayak begitu? Ada. Tapi ada orang yang Masya Allah hidupnya benar-benar jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya. Ibu tahu buku Iqra, Bu? Salah satu adab dalam baca kitab itu kita mesti tahu nama penulisnya, Bu. Siapa di sini yang bisa baca ibu atau anak-anak atau cucu-cucu ibu yang bisa baca Quran berkat buku Iqra? Cung, angkat tangan. Alhamdulillah seueur. Insya Allah nyari semua ya. Siapa nama penulisnya, Bu? Ada fotonya di belakang, Bu, pegang tongkat. Kiai Haji As'ad Humam Mumtaz, barakallah. Kenapa beliau teh kok? Sekedar info, artikel terakhir yang saya baca tentang beliau, buku Iqra itu cetakan resmi yang terjualnya itu sudah mencapai 150 juta kopi. 150 juta. Berarti beliau yang telah wafat setiap harinya dapat transferan pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran ngalir kepada beliau. Coba 150 juta orang. Ya. Sedangkan ada orang yang lahir masih dilaknat sama orang. Ya. Saya masih dendam sama dia. Saya masih benci sama dia. Coba. Beliau coba 150 juta kopi. Dan punten itu cetakan resmi. Indonesia teh belum bajakannya. Indonesia teh Pak, ya. Pak, Bu, kalau misalkan itu buku dibajak tanpa seizin beliau dan keluarganya, ahli warisnya, tetap jadi pahala jariah nggak bagi beliau? Tetap, ya. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu TPQ 30 anak satu Iqra. Satu aja dari santri tersebut ada yang buka pesantren lagi dan punya 1000 anak, ngajarin huruf hijaiyah lagi, padahal dulu beliau bisanya karena buku Iqra, ngalir lagi dari tambahan 1000 orang. Coba. Padahal beliau hidupnya seperti apa? Beliau hidupnya beliau hidupnya dari umur 18 tahun. Kenapa megang tongkat? Karena dari umur 18 tahun beliau sudah tidak bisa berjalan lagi, lumpuh. Makanya pakai tongkat. Coba ibu umur 18, Bu, lagi cantik-cantiknya, Bu. Lagi banyak yang naksir, umur lagi asik-asiknya main. Beliau tahu-tahu malah gak bisa kemana-mana, kakinya lumpuh. Mau ngapain? Ngambek sama takdir Allah. Pikirannya pikiran orang beriman. Gak mungkin Allah yang takdirin saya gak bisa jalan, terus Allah malah jadi jahat ke saya. Pikirannya bagus, ngerasa ya Allah dah saya teh ngerasa bukan. Beliau tidak mengakui diri beliau ahli tafsir, ahli hadis. Apa itu yang dikuasai? Ya huruf hijaiyah weh. Ya udah eta weh yang ditulis. Tapi niat yang lillahi ta'ala Allah langgengkan karyanya sampai sekarang. Ya. Jadi pahala jariah. Mau ngambek, coba ketika ditanya dipikirin, saya kakinya seperti ini. Kalau saya sehat, boro-boro kepikiran buku Iqra. Mungkin saya lagi pergi maksiat. Sekarang gimana caranya saya pergi maksiat? Kaki kayak begini. Berarti kalau saya dipersulit buat maksiat, bukankah saya sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya sedang dipersulit ke neraka, bukannya sama aja saya sedang dipermudah ke surga? Kalau saya dipermudah ke surga, berarti bukankah ini adalah kebaikan? Coba punya hati kayak gitu. Karena kalau hatinya belum kayak gitu, punya uang berapa ke ngambek wae. Hal-hal aneh yang saya lihat di Thailand, Bu, ya. Ada istri minta cerai ke suaminya, Bu, karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Ada.
Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels sebenarnya. Jadi ngambek. Ya. Di resto lagi ngobrol, ngedengerin yang ngobrol kakuping, Bu, nggak niat kuping, kakuping weh, namanya duduknya deketan ya. Ceritalah dia tentang rencana, masih cantik orangnya, masih merawat diri ya. Ternyata dengar, oh ternyata dia umurnya sudah 34 tahun, tapi tidak kelihatan 34 tahun ya. Perempuan cantik merawat diri ya. Itu tuurnya aja Pak, dengkulnya lebih glowing daripada wajah kita. Lihat kan model-model yang kayak gitu, tuurna kayak bodas Pak. Kita bagian yang paling dekil, kita dengkul biasa ya. Bagian yang paling putih ya biasa wajah paling diurus. Gimana ceritanya dengkul dia lebih putih dari kita? Cantik ya, tinggi, putih, langsingnya mirip bihun lah ya. Ngobrolin apa? Didengerin, ternyata oh dia sedang stres dan sedang berencana untuk aborsi. Tapi punten, aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Beneran Bu, kisah nyata. Saya nyaksiin sendiri. Cek saya teh ya Allah, nggak mungkin zina na 23 kali. Emang stok cer apa lakinya? Sekali jadi coba. Tapi ya Allah matiin aja. Karena memang dia orang Cina Bu. Cinanya Cina sana ya. Cina yang daratan sana. Ya, nah, saya makan udah WNI ya. Udah ada KTP-nya, bisa nggak percaya Bu ya. Ya. Dulu waktu 98 disuruh milih, disuruh pulang semua ke sana atau jadi WNI. Kalau pengen jadi WNI nggak boleh ada nama Cina lagi. Makanya ada nama Indonesianya Denis ya. Ayah saya namanya Lim Sui Hok, dipanggilnya Ahok. Dipanggilnya ya qadarullah namanya sama yang mantan gubernur ya. Beda nasib weh. Ya tapi sekarang beriman ya, ayah saya mah mualaf ya. Yang satu lagi belum mualaf. Ya, kan kata Allahnya juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sok kumaha coba. Masa mati jangan? Kan mati mah pasti. Tapi kata Allah, jangan mati kamu kalau nggak dalam kondisi muslim. Ya. Dan ayah saya sudah syahadat, alhamdulillah. Ya. Maka alhamdulillah. Ya. Sampai mana tadi? Bicara tentang aborsi yang ke-23 kali, ya. Yang ke-23 kali dengan kehidupan yang banyak laki-laki yang mengejar ya, cantik, pasti kalau misalkan punya medsos juga pasti followernya banyak gitu ya, mungkin udah centang biru ya, Insya Allah. Tapi ya udah kehidupannya seperti itu, dengan aborsi 23 kali nggak jadi kebahagiaan, nggak jadi nikmat. Karena kalau di Jepang kalau di Cina memang ada peraturan. Jadi rumah tangga itu cuma boleh punya anak satu, ya. Semenjak presiden yang sekarang tuh, Presiden Xi Jinping, ya. Namanya Xi Jinping, Bu ya. Bu, Ibu jangan serikeun nama ini di sana, Bu. Dihukum mati, Bu. Ini Xi Jinping ini ya akhirnya jadi boleh lah bahwa punya anak 2, ya. Kok gimana kalau lahir anak ketiga? Pilihannya 2. Ya, bayar denda ke negara. Kalau dirupiahin dendanya 33 juta. Kalau pengen anak ini tetap lahir. Gimana ibu yang kebablasan melulu ya? Tahu-tahu udah 7 anak teh ya. Insya Allah. Nah ini kalau ternyata pengen tetap tidak digugurin, maka harus bayar ke negara 33 juta. Kalau nggak sanggup gimana? Ditunjuk sama negara klinik aborsinya. Di sana legal. Kalau nggak mampu dia dibiayain, ya. Karena memang kita tahu ya, negara dengan penduduk terbanyak, ya Cina memang ya. Terakhir teh 1, berapa miliar gitu ya. Jadi padat, ya. Maka ya sudah sampai seperti itu, ya. Dan ternyata sederhana, ternyata bahagia itu ya. Kami berkesimpulan bahwa jadi bahagia itu salah satu caranya ada 2 ya. 1, kita balik lagi jadi kayak anak kecil. Kita lihat anak kecil lebih mudah bahagia daripada kita, ya. Orang dewasa sama anak-anak ilmunya lebih banyak orang dewasa atau anak-anak?
Orang dewasa tahu cara nyetir mobil, tahu cara mengoperasikan komputer. Anak kecil mah cuman nangis makan gitu ya. Tapi mereka lebih bahagia ya. Benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah bayaan lagi. Yang berantem ibu ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, ya, sederhana anak-anak. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang disukai, ya udah bayaan. Anak kecil sama orang dewasa, uangnya banyakan siapa? Orang dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipung mungkin ya. Agak beda dia mah. Nggak mesen tahu-tahu lahir di keluarga yang itu ya. Maka, tapi kita lihat kenapa kita lebih sulit bahagia dibanding mereka. Satu alasan sederhananya, Pak. Di hati anak-anak mereka belum punya ilah selain Allah. Belum punya pesaing Allah. Kita makin gede ngerasain gini ya rasanya punya banyak uang teh enak. Gini ya rasanya punya jabatan teh enak. Gini ya rasanya viral populer teh enak. Itu kita biarkan menjadi ilah, menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Sampai akhirnya kalau di kota besar wajar kita ngelihat ada orang yang baru gajian dia masih ambekan keneh. Ya. Percuma gaji 10 juta, saya mah baru bahagianya nanti kalau uangnya udah sebanyak dia. Saya mah baru bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Kenapa kudu gitu? Dulu waktu kecil gampang tuh kita bahagia. Nyanyi-nyanyi gak jelas, ditepok tanganin, bahagia. Ya. Sekarang kita, perasaan dulu bisa bahagia tanpa alasan, sekarang jadi banyak alasannya. Mungkin kitanya saja yang terlalu banyak meletakkan pesaing Allah di hati kita. Ya. Karena kan kita bicara la ilaha illallah, apa artinya? Nah, ternyata kan Tuhan tuh kalau dalam bahasa Arab tuh lebih tepatnya pakai kata Rabb. Rabbi, Tuhanku. Rabbana, Tuhan kami. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Kalau ilah apa? Ilahinnas. Apa terjemahannya surat Anas itu? Sesembahan manusia. Sesembahan ilah itu ya. Secara lugawi. Nanti kalau secara bahasa, nanti secara makna meluas. Termasuk salah satunya adalah yang mendominasi hati kita. Jadi gampang ngelihatnya. Dan ini yang nentuin bahagia atau menderitanya orang. Kok sholat sih dia kok. Tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih. Pas kehilangan jabatan nangis ngejerit-jerit. Berarti ilah di hatinya adalah jabatan. Ya. Kok sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan uang, dia baru nangis. Berarti ilah di hatinya? Iya kan? Gitu kan? Coba, ada teman saya ngoleksi buku komik. Tahu buku komik? Hilang satu, dia nangis bu, guling-guling. Ya. Tapi giliran orang yang gak ngoleksi buku komik, dapat warisan dari pamannya. Nih, 2 lemarian komik. Hilang 1 lemari juga biasa aja hari-hari. Kan kita yang nentuin pengen bahagia karena apa kan? Maka kitanya yang meletakkan bahagia pada apa yang kita suka. Padahal aslinya bahagia itu ada pada apa yang Allah suka. Survei sederhana ya. 1, jawab rame-rame. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Kalau ingin kita selamat, bahagia ya. 3, dari lahir sampai detik ini, jawab, lebih sering ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kenapa udah ngejar yang kita suka melulu? Bahkan sebagian terkabul. Tapi kok masih gampang sedih? Ngeluh wae. Mungkin bukan kesukaan kitanya yang salah ya. Tapi ternyata ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Sok lihat orang yang udah ngejar yang Allah suka. Para nabi, orang soleh, ya, para nabi mabu, sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok buku ikan paus bu. Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Kita pernah dengan sengaja ninggalin sholat gara-gara nonton drama belum beres, dicakar kucing kayak enggak bu, demi Allah. Ya. Menjiwai gitu sih ibu. Insya Allah. Ya. Terus apakah Nabi Yunusnya di dalam perut ikan berdoa, ya Allah kita ingat tuh ya Allah, Masya Allah, pahala udah, ibadah udah, dosa terampuni, dapat ujian kayak gini, ngambek ke Allah? Enggak.
Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ada di surat apa itu, Bu? Hah? Surat Yunus ada surat ke-10, tapi adanya di surat ke-21. Surat apa? Al-Anbiya di ayat berapanya? 87, ya. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal dzalimin, sesungguhnya saya yang zolim. Coba. Dan manusia yang paling beruntung itu adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Daripada ngambek-ngambek, saya jadi ingat ini ya. Ada seorang ibu lagi di Masjidil Haram ya. Beres sholat, keluar masih siang, ya Allah, langit begitu indah, luas, manusia segini banyak, pelataran segini lapang. Sambil dia menengok ke atas, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceprot, naon eta, Bu? Ya, kotoran burung. Maka dia masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Pas keluar ditanyain teman-temannya, perasaan keluarnya bareng, kenapa malah ke dalam lagi lama? Cerita, iya tadi kena burung, jadi sholat tobat dulu. Kenapa kena burung sholat tobat? Nah ini kudu diceritain ini ya. Sok ngariung ya, sok mangga. Sok Bu, tinggalnya langit segitu lapang, tanah segini lapang, manusia segini banyak, tarang saya segini gini Bu. Bisa nyampe tepat di tengah itu gimana hitungan matematikanya? Ya. Di situ ada dosen fisika. Iya juga ya. Sudut kemiringan, massa jenis burung, kelembaban udara, kecepatan angin, trigonometri, sin, kostan gitu ya. Diameter jidat nyampe ke situ. Ada lagi yang nimbrung, ada lagi yang lebih sulit tuh. Apa? Tingkat kemulesan. Bisa-bisanya mulas lagi ngelihat si ibu. Ya. Gimana? Dasar burung kurang ajar, gak ngerti burungnya. Mau berkata, saya tidak terima, tanda terimanya masih anget di jidat. Maka beliau orang hari ini harus jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya Allah, pasti ada dosa. Sekian banyak saya yang kena, ada yang saya belum tobati. Beludu. Udah jadi jalan tambah dekat Allah. Karena ada jenis orang Bu, yang apapun yang terjadi dalam hidupnya dekat kepada Allah, malah sibuk nyari kambing hitam. Masalah di kantor, dia bukannya sibuk tobat, malah begitu dapat yang disalahin, tuh kan udah saya bilang sibuk, ngomporin. Ya. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak. Yang penting bukan saya yang salah. Dapat kebaikan apa dari itu coba? Dan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, nggak ada yang rugi ya. Bu, kita tes ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini ya, karena kadang katanya lisannya lebih cepat daripada pemikirannya. Ya. Kalau AA suka nanya kayak gini, Bu, kalau dikejar anjing kita mesti gimana? Ibu sama anjing dengan siapa? Terus apa fungsinya ibu lari? Usaha aja. Ya. Pertanyaan yang kedua, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Yakin? Tahu-tahu pulang bawa bayi, anak siapa itu Mas? Masya Allah ya. Gak rugi ya. Jangan alergi sama kepahitan, karena bisa jadi pahit itu jalan kita tambah dekat sama Allah, tambah dekat ke surga. Bu, pilih ya, pilih. Ibu pilih seumur hidup
hidup keinginan kita selalu dikabul, tapi kata Allah tidak ada tempat untukmu di surga. Mau? Ya. Atau pilihan yang kedua, seumur hidup ibu moal dikabul doanya bu, dijamin ibu menderita nelangsa seumur hidup, kata Allah. Tapi Allah janji satu doang, disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Dia nawar ya, Insya Allah. Tapi pengen surga bu? Siapa yang pengen ke surga? Tanyaan selanjutnya, siap ke surganya sekarang? Masya Allah. Enggak, tapi renungannya tadi ya. Berarti kita kan dibandingkan semua yang kita inginkan, kita pengen anak kita ke surga, betul? Kita pengen kita kumpul di surganya Allah, betul? Masalahnya bu, kalau ditanya sama Allah, kamu teh pengen ke surga bekalnya apa? Ngerasa layak ke surga teh apa bekalnya? Nah, kadang bisa jadi ada dosa kita yang belum layak diampuni. Karena kita gitu bu, ibadah sakitu-kituna, sholat lupa rokaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, cita-cita nggak nanggung. Saya mah nanti meninggal tanggaan sama Nabi surganya. Malaikat ge geleng-geleng, amalan naon si ibu ieunya. Tapi Allah pengen ngabulin. Terus gimana cara ngebersihin dari dosanya? Amalan segitu-gitunya, tahu-tahu suami naro anduk sembarangan, naro gunting tidak ditaruh di laci lagi, ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, sederhana lah, ya. Ada masalah di tempat kerja, bisa jadi itu jalannya. Atau misal, ya, Allah pengen ngangkat derajat seorang hamba, tapi ya sama, kita bukan seperti para imam besar yang ibadahnya luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal contoh, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Kalau sedang sakit, maka sholatnya hanya 150 rakaat. Sakit itu. Kita amalan gak segitu, tapi Allah pengen angkat derajatnya. Kan kurang berarti bekalnya. Tahu-tahu diangkat derajatnya dengan musibah. Tuh ingat ya, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan. Kalau enggak, ngapain Allah pakai contoh di dalam Al-Quran teh Firaun bu? Firaun kan kaya iya, berkuasa iya, ya. Kayaknya kalau dicari kaya-kayaan sama Firaun orang zaman sekarang masih kayaan dia tuh. Istri soleha, sebagian riwayat Israiliyat menceritakan umurnya 400 tahunan, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah. Apakah mulia? Hina. Terbukti ibu nggak ada yang mau ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ibu anak teh menilu apa namanya? Firaun kok. Sing balik atuh ibu. Enggak kan? Ya udah. Enggak, lihat perhatikan. Ini mumpung banyakan ibu-ibu ya. Nanti di surganya Allah menurut riwayat hadis ada 4 wanita yang derajatnya paling tinggi di surganya Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Ibunda Fatimah Zahra putri Rasulullah radhiyallahu anha, Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang keempat siapa? Asia, istrinya siapa? Jawab, apa mereka dapat derajat setinggi itu karena hidup enak atau hidup pahit? Ya, tidak disia-siakan pahitnya. Allah tahu kita nggak sanggup seperti mereka, makanya kepahitannya nggak kayak gitu. Contoh, suami ibu nggak kayak Firaun kan bu? Makanya kalau ada yang berkata, kok ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu demi Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya nya tuh. Ya kan? Gak ada yang lebih parah. Coba, manusia jahat mana lagi yang sampai dikirimin 2 nabi? Firaun doang. Ya, saking ngaconya itu orang. Ya, gak sia-sia. Jangan alergi sama yang pahit-pahit ya. Diselingkuhin pahit tidak? Iyalah bandingin
dampingin dari nol, giliran dia udah sukses nikah lagi sama yang seumuran anak kalian. Coba, mohon maaf ya, referensi saya dari film azab biasanya ya. Tuh, oh ini perkara ya, Insya Allah ya. Tapi kalau gara-gara itu jadi tambah taat, jadi ahli tahajud, mulai ketalim, mulai ngaji, mulai ngapalin Quran, bahkan mulai ngajarin Al-Quran, bisa jadi ibu lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh. Selingkuh dong, kan aku pengen penggugur dosa. Nggak gitu konsepnya, bos ya. Nggak, tenang ya. Tapi itu terjadi begitu saja Bu, ingat Bu, tipu inna kaida syaitona kana doifa. Tipu daya syaiton itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin. Contoh nih ya. Ibu bete sama suami. Terus pergi reunian, ya enggak? Reuni, ibu ketemu mantan. CLBK. Apal CLBK? Cepat lari bau kentut. Nah, kan suka ada grupnya ya. Awalnya mah tidak ada rasa apa-apa ya. Tapi tahu-tahu tengah malam ada SMS yang santun berbunyi, Assalamualaikum Ukti ya. Sampai ada komiknya Bu ya. Saya pengen tanya